Baik, saya akan share screen dulu. Ya, sebenarnya bagaimana sih caranya kita agar dapat melakukan mencari permasalahan penelitian atau penelitian yang bagaimana atau masalah yang seperti apa yang layak disebut atau diangkat menjadi sebuah penelitian. Ya, jadi sebenarnya teman-teman ya tujuan penelitian sosial itu adalah menjelaskan gejala-gejala sosial yang ada di dalam suatu masyarakat. Kemarin kita sudah bahas tentang itu ya. Nah, agar penelitian itu tetap fokus ya, maka kita harus batasi ruang lingkupnya supaya yaitu ya sebentar kembali lagi, yaitu bisa pengamatan atau pengetahuan dari diri sendiri ya. Misalnya kamu mengamati sekarang di masa pandemik ini ibu kamu misalnya ya, ibu kamu atau tetangga atau ada kerabat yang punya anak kecil yang lagi sekolah ternyata stres orang tuanya. Nah, itu hasil pengamatan kamu sendiri seperti itu. Atau pengamatan dan pengetahuan dari orang lain. Nah, kalau ini kamu bisa mendapatkan dari diskusi-diskusi dengan teman atau dengan dosen misalnya ya, dan perkuliahan-perkuliahan kemudian kamu teringat, oh iya ya benar juga itu bisa jadi masalah, misalnya seperti itu. Yang ketiga adalah tulisan atau karya ilmiah. Jadi teman-teman membaca jurnal atau laporan penelitian ya, karya ilmiah yang lain itu juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Nah, terkait dengan ini teman-teman, oh ya, minggu depan kita akan ada pelatihannya tentang reference. Nah, beberapa pertanyaan untuk bisa mencari masalah penelitian ya. Pertama, misalnya, apakah permasalahannya itu penting atau cukup berarti? Jadi memang teman-teman kita harus tahu bahwa tidak semua permasalahan penelitian itu bisa diangkat menjadi menjadi satu penelitian. Jadi permasalahan itu harus kita pilah ya. Pertama tentu saja kita akan lihat apa sih pentingnya, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa manfaat penelitian untuk diri sendiri, orang lain, dan masyarakat ya. Misalnya ketika kamu hendak mengangkat permasalahan penelitian, kenapa ya saya kalau pegang duit itu cepat habis gitu ya, kira-kira siapa sih yang bisa mendapatkan manfaat dari penelitian itu gitu. Kalau cuma diri Anda sendiri, Anda nggak perlu penelitian ya, Anda tinggal cari bacaan ya, buku, referensi, selesai gitu ya. Tidak perlu diteliti. Kemudian apakah permasalahan tersebut tidak terlalu luas? Nah ini tadi misalnya tadi contoh mengambil contoh yang kondisi orang tua stres itu tadi ya. Nah orang tua yang di mana ini gitu? Apakah orang tua yang di Indonesia mungkin terlalu besar? Yang ada di Jogja saja juga mungkin bisa jadi terlalu besar seperti itu. Atau orang tua yang anaknya SD kah, SMP kah, SMA kah? Nah itu yang disebut dengan harus kita batasi ruang lingkupnya. Ya, berikutnya apakah peneliti mampu melakukan penelitian tersebut? Nah, ini jadi pertanyaan penting juga teman-teman. Kalau misalnya itu pertanyaan penelitiannya terlalu kompleks ya, misalnya kamu mau mencari data di 5 kota besar gitu ya, sedangkan kamu rasanya tidak mungkin untuk pergi ke sana, ya tentu saja itu menjadi tidak bisa. Ya, apakah waktunya cukup untuk melakukan penelitian ya? Apakah waktunya cukup? Nah, ini juga kita harus pertimbangkan tujuan penelitian itu untuk apa. Kadang seringkali penelitian itu dilakukan dalam rangka misalnya mau membuat skripsi gitu ya. Nah, skripsi ini kan tentu ada batasnya. Tidak mungkin kamu akan selesaikan skripsi misalnya dalam 2 tahun terlalu lama. Sehingga kamu harus mempertimbangkan waktu penelitiannya. Nah, cukup nggak biayanya? Ini juga penting ya teman-teman, karena penelitian itu pada hakikatnya juga membutuhkan biaya. Ya. Kemudian yang terakhir, apakah permasalahan yang dibahas akan menghasilkan sesuatu yang baru? Nah, teman-teman, tentu saja penelitian yang baik adalah yang menghasilkan temuan-temuan ya, dan temuannya ini adalah harus yang menarik dan sesuatu yang baru yang orang lain belum pernah dengar atau belum pernah lihat.
Terus kalau sudah dapat permasalahan penelitian gimana ya? Yang pertama kumpulkan bahan sebanyak-banyaknya ya. Untuk apa? Untuk membuat latar belakang penelitian. Bahan apa sih yang harus dicari teman-teman ya? Yang pertama adalah clipping berita. Ya, seperti sekarang misalnya banyak sekali clipping-clipping berita terkait dengan pandemi misalnya, tentang orang tua yang stres karena anak misalnya. Nah, itu kamu cari ya clipping-clippingnya ya. Kemudian hasil sensus, data statistik ini juga bisa menjadi latar belakang penelitian, atau kita bisa lihat datanya itu data realnya seperti apa, seperti itu ya. Atau bisa juga hasil temuan penelitian yang lain. Jadi permasalahan penelitian itu, penelitian yang hampir sama itu pernah diteliti, tapi mungkin ada hal-hal yang berbeda yang harus kamu dalami lagi ya dalam permasalahan penelitian kamu. Nah, kalau bahan-bahan itu sudah terkumpul, teman-teman, kemudian membuat atau menyusun kerangka sementara. Nah, kerangka sementara ini apa isinya? Isinya adalah ide-ide pokok dalam penelitian. Apa sih misalnya tadi ya, gejala stres orang tua pada anak yang di masa pandemi misalnya seperti itu. Kemudian ide penelitiannya apa? Mungkin stres ya, kamu harus cari dulu ada stres orang tua gitu ya. Atau mungkin di awal dari gejala pandemi dulu, kemudian belajar di rumah itu apa ya, aspek-aspeknya gimana, kemudian akhirnya itu menimbulkan stres. Nah, otomatis kamu juga harus dapat ide-ide pokok untuk apa saja sih pemicu stres pada orang tua ya, seperti itu. Ya, kemudian rumuskan permasalahan secara sistematis dan logis. Nah, ini jadi tadi kalau aspek-aspek ide-ide pokoknya sudah ketahuan, kemudian kita bisa rumuskan menjadi rumusan masalah. Nah, langkah merumuskan ya tadi pertama kita bikin latar belakang masalah dulu. Apa sih isinya latar belakang masalah, teman-teman? Kita harus tahu dulu kondisi ideal dan realita ya, idealita dan realita. Contohnya tadi tentang orang tua yang stres, idealnya adalah belajar di rumah itu harusnya lebih menyenangkan ya enggak. Kalau orang tua ketemu sama orang tua ketemu dengan anaknya terus-terusan misalnya seperti itu ya. Dan harusnya orang tua juga harusnya bisa lebih efektif mengajarkan anak di rumah karena anak tidak pergi kemana-mana dan seterusnya. Tapi ternyata realitanya nggak sama. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus sampaikan ya gap antara idealita dan realita. Nah, itu yang disebut dengan masalah. Kemudian jangan lupa berikan data-data realitas. Tadi ya ada clipping, ada statistik, ada hasil penelitian yang harus kamu masukkan. Kemudian yang kedua adalah batasan dan ruang lingkup penelitian. Jadi batasan dan ruang lingkupnya ini harus kamu jelaskan. Jadi misalnya nanti kalau kamu mau meneliti tadi tentang stres orang tua pada anak karena anak belajar di rumah itu, kamu batasi mau orang tuanya siapa ya. Kamu batasi muridnya misalnya anak-anak SD misalnya seperti itu, atau mau kamu bandingkan antara anak SD sama anak SMP misalnya itu juga boleh, atau apa ya orang tua dari yang terbatas device-nya, jadi anak-anak nggak punya gadget kemudian harus gantian sama orang tua misalnya seperti itu harus kamu batasi. Nah, setelah itu buatlah tujuan penelitian ya. Tujuan penelitian ini biasanya dibuat berdasarkan rumusan masalah. Jadi kalau misalnya bagaimana kondisi stres orang tua di masa pandemi misalnya gitu, otomatis tujuannya adalah mendapatkan sebab-sebab penyebab orang tua stres misalnya seperti itu ya. Kemudian manfaat. Nah, tentu saja setiap penelitian itu harus ada manfaatnya. Nah, teman-teman ya mencari permasalahan penelitian, ada beberapa faktor yang perlu juga kita pertimbangkan ya. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi ya proses penelitian kita selanjutnya. Ya, apa aja yang mempengaruhi ya? Ada paradigma penelitian, ada nilai yang dimiliki peneliti, ada reactivity dan pengumpulan data, ada metodologi yang digunakan, satuan analisis yang ditetapkan, dan waktu pelaksanaan penelitian. Kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama adalah paradigma. Ya, paradigma itu apa? Paradigma itu adalah pandangan mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari dalam suatu ilmu.
Jadi teman-teman, dalam setiap ilmuwan itu punya paradigma atau punya cara pandang gitu ya. Nah, paradigma ini sebenarnya ini kemudian dia menjadi apa ya, semacam dia menjadi dasar ya buat para buat mereka dalam melihat satu permasalahan penelitian. Ya, apa sih fungsinya ya? Menurut Ritzer ada beberapa fungsi. Yang pertama membantu merumuskan tentang apa yang akan dipelajari. Seperti itu. Jadi apa namanya? Misalnya sama-sama akan melihat seorang orang tua yang stres gitu ya. Nah, paradigmanya mau lihat yang di mana? Ada paradigma konstruktivis dan ada paradigma kritis. Kalau kalau kamu berdiri di paradigma yang konstruktivis, tentu kamu akan mengkonstruk atau mencoba membangun, mencari sebab gitu ya. Kenapa sih kok seorang orang tua bisa jadi stres gitu. Tapi kalau kamu memakai paradigma yang disebut dengan paradigma kritis itu akan selalu berusaha melihat satu masalah itu sebagai akibat dari hegemonik atau akibat efek dari adanya eksistensi penguasa atau kapital. Nah, ketika kita melihat permasalahan stres dari sisi kritis, kita akan melihat bahwa orang tua stres ini karena pertama apa namanya dampak perkembangan school from home yang tidak diikuti oleh murahnya gadget misalnya seperti itu bikin mereka stres atau karena tidak pinternya pemerintah misalnya seperti itu. Jadi ada unsur mengkritisi pemerintah, mengkritisi orang-orang yang punya duit misalnya ya kapital ya yang punya uang dan seterusnya. Kemudian fungsi paradigma juga mengarahkan pada persoalan apa yang harus dijawab seperti itu. Gimana cara menjawabnya ya? Bagaimana seharusnya menjawab itu juga pakai paradigma ya. Aturan yang harus diikuti dalam menginterpretasi informasi. Nah, ini contoh. Misalnya ada tema ya tentang anak muda yang masalah anak muda yang masih merokok. Kenapa sih anak muda sudah merokok gitu ya? Nah, seperti itu. Ada ini yang ke kiri dan ke kanan ya, ada medical model dan positive youth development model. Jadi dua paradigma ini adalah dua cara berpikir yang bisa berbeda sama sekali gitu ya. Memang makanya suatu penelitian itu nanti akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana paradigma yang akan dipakai. Misalnya kita pakai paradigma yang medical model ya untuk model kesehatan. Tentu saja kalau pakai paradigma model kesehatan ini, maka anak muda yang masih merokok ini akan adalah merupakan efek dari industri rokok yang luar biasa yang tidak terkontrol dan seterusnya seperti itu ya sehingga iklan rokok ada di mana-mana dan seterusnya sehingga akhirnya solusinya ya atau temuannya nanti adalah demonize industri atau mengurangi industri rokok misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau kita mau melihat ya masalah merokok anak remaja gitu ya, dilihat dari positive youth development model ya. Jadi pengembangan diri remaja yang positif ya, itu maka akan dikembangkan ya, akan mencoba dieksplorasi tentang reduce risk factor ya atau mengurangi faktor-faktor yang beresiko gitu ya. Kemudian build protective factor atau membangun faktor-faktor yang melindungi. Jadi daripada hanya untuk menyalahkan orang ya, kemudian kalau pakai paradigma yang ini dikembangkanlah bagaimana caranya para remaja ini dia bisa memproteksi dirinya supaya dia tidak masuk dalam permasalahan remaja yang merokok itu tadi gitu ya. Nah, untuk bisa membangun ini makanya industri can help ya. Jadi sektor industri justru bisa membantu gitu, bukan dikurangi atau kesimpulannya di negatif ya ke industri. Nah, ini adalah contoh teman-teman paradigm shift atau paradigma yang digunakan ya, perbeda paradigma digunakan itu nanti akan mempengaruhi dari awal cara melihat permasalahan sampai di akhir. Nah, kemudian nilai yang dimiliki oleh peneliti.
teman-teman sekalian ya, nilai itu, setiap peneliti ya, setiap kita tuh kan punya nilai ya. Nilai itu adalah sesuatu, di mana kita menilai sesuatu itu baik dan buruk gitu ya, atau, apa namanya, yang diinginkan atau tidak diinginkan yang terjadi gitu. Sehingga, dalam meneliti, terutama dalam menginterpretasi data nanti teman-teman, setiap peneliti itu pasti akan mendasarkan pengetahuan selain pengetahuan dan pengalamannya, dia tentu akan memasukkan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, kalau kita misalnya sebagai seorang muslim, tentu saja kita akan memasukkan values dan nilai-nilai muslim gitu kan. Makanya kenapa dalam penelitian itu ada etik ya, ada code of conduct juga. Jadi ada etika kita meneliti. Sebagai seorang muslim tentu saja kita tidak akan meneliti hal-hal yang, apa namanya, melanggar syariat misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah reactivity ya, atau kebereaksian. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu teman-teman, kadang ketika kalian harus berpikir ya, ketika peneliti itu turun ke lapangan dan keberadaannya itu disadari oleh objek yang akan diteliti, maka akan mempengaruhi tujuan penelitian ya. Contoh, misalnya kalian hendak meneliti tentang perilaku bergadget santri di pondok pesantren X gitu kan. Kan maunya kamu kalau dapat data itu kan data natural, maksudnya seperti apa sih hari-harinya santri itu kalau mereka bergadget gitu. Apa yang dibuka ya, misalnya mereka update status berapa kali misalnya seperti itu. Ternyata karena si, santrinya ini sadar bahwa sedang diteliti, kemudian dia akan berperilaku tidak normal, tidak wajar. Maksudnya tidak wajar itu misalnya kalau sehari itu, dia sebenarnya bisa 5 jam lebih gitu ya mengakses, medsos, dia bilang dia cuma bilang 2 jam gitu. Kemudian apa yang jadi dia jawabannya itu tidak natural gitu ya, tidak apa adanya tapi dibuat-buat. Nah, itu disebut reactivity. Oleh sebab itu, peneliti harus menyesuaikan diri dulu gitu atau bisa memprediksi kira-kira kebereaksinya seperti apa di objek penelitian. Nah, yang berikutnya adalah metodologi penelitian ya. Keseluruhan proses berpikir dari menemukan masalah, menjabarkan suatu perangkat teori, kemudian mengumpulkan data dari buat pengujian empiris ya, hingga penjelasan dan penarikan kesimpulan dari gejala sosial. Nah, ini sebenarnya adalah apa yang akan kita lakukan ya, yang akan kita pelajari dalam 1 tahun ke depan ya. Jadi ini di semester ini kita akan bicara yang mendasar dulu terkait dengan metodologi kuantitatif dan semester depan yang kualitatif. Faktor berikutnya adalah satuan analisis ya. Dalam meneliti itu kalian juga harus bisa membayangkan dalam judul ini apa yang mau saya teliti ya, bentuk datanya apa gitu. Nah, dalam penelitian sosial itu satuan analisisnya bisa bervariasi, bisa macam-macam teman-teman. Bisa individu, oh ya, orang per orang, atau kelompok ya, atau masyarakat misalnya. Itu bisa. Atau juga bisa menjadi teks media, itu menjadi satuan penelitian kalian ya. Bisa film, bisa novel, dan seterusnya. Atau studi literatur atau pustaka. Nah, tentu saja dalam hal ini kalian harus bisa pertimbangkan nanti saya akan meneliti siapa seperti itu ya. Contoh ya teman-teman, kalian dalam konteks ini nanti juga akan ada aspek etika ya, mungkin aspek etika ini akan kita lebih banyak membahas di semester 2, di semester genap besok ya. Tapi yang harus kalian ingat begini, misalnya kalian akan meneliti dampak perceraian orang tua pada anak, misalnya begitu. Nah, tentu saja itu judul menarik, tapi kalian harus bisa mempertimbangkan ya, satuan analisisnya siapa gitu, orang tuanya apa anaknya gitu kan. Nah, kalau anaknya tentu saja etis apa tidak. Nah, itu kalian harus pertimbangkan. Sehingga gimana sih ya misalnya karena apa? Karena perceraian itu kan adalah satu kejadian traumatis ya buat anak. Jangan-jangan anaknya sudah lupa gitu ya, tapi gara-gara si peneliti bertanya, dia jadi ingat kemudian jadi trauma lagi. Nah, itu tentu saja tidak etis. Makanya kalian harus pertimbangkan apa namanya, satuan penelitiannya siapa dan nanti bagaimana cara mencari datanya ya. Kemudian terakhir adalah waktu penelitian. Jadi waktu penelitian tadi sudah saya sampaikan, waktu pelaksanaan penelitian itu apakah cukup ya, atau penelitiannya itu apakah dalam longitudinal. Longitudinal itu gini teman-teman, jadi penelitiannya bersambung dari tahun ke tahun gitu misalnya seperti itu. Jadi tentu saja kalau longitudinal tidak cukup ya dilaksanakan dalam
waktu sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan. Ya, baik teman-teman, itu saja sampai materi kita pada hari ini, materi pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.